relatif, walaupun mereka itu punya apex plan yang lumayan banyak gitu. Itu paling. Dan juga ini cerita dia sudah mau 215 ya. Iya, buat teknikal. Cerita apa gimana? Oke, boleh. Nanti baru Hasbi sama Ando mungkin kalau ada kata penutup nanti ya. Sebentar aku share screen untuk technical review minggu ini. Oke, kita mulai dari depan. Slideshow. Oke, ini untuk technical review kita minggu ini ya teman-teman. Disclaimer dulu, ini bukan rekomendasi, hanya referensi. Untuk GCI, untuk bullish skenario, koreksi itu bertahan kemarin di support MA 200 hari di indeks 6890 dan support FR 50% di 6970, dan IDX membentuk Dragonfly Doji yang merupakan indikasi reversal. Indeks sudah menyelesaikan wave C dari wave 2 dan akan melanjutkan membentuk wave 3 upward menuju target moderate di 7743. Tapi jika kita bertemu dengan bearish scenario, malah GCI membentuk lower low yang mengindikasikan bahwa existing trend telah berubah menjadi downtrend. Rebound terjadi hanya untuk jangka pendek dan indeks masih berpotensi koreksi menuju target 6.700. Ini kalau bearish ya, tapi kelihatannya sih harusnya masih bullish sih. Dan ini untuk RRG, untuk rotasi sektor, kita lihat bahwa IDX Finance masih ada di improving dan IDX Prop masih ada di improving. Dan untuk weekly-nya, IDX Infra ini ada di leading dan IDX Energi ternyata sudah turun ke weakening. IDX Industri juga di weakening dan non-cyclical juga ada di weakening. Dan yang lainnya ada IDX Trends, IDX Health, IDX Basic, dan IDX Cyclical sama IDX Tech. Dan ini untuk daily-nya ini ternyata IDX Trans, IDX Tech sama IDX non-cyclical ya, cyclical sama infra ini ada di improving. Jadi ini banyak juga yang turun nih, kayak IDX energi ada di weakening ya, IDX industri sama prop ada di weakening. Dan di sini kita lihat IDX energi yang weekly yang ada di improving, ada Toba, ada Harum yang sini cukup menarik, ada Doit yang dari lagging kemudian masuk ke improving, kemudian juga ada Elsa, ada Petrosi, ada Pegas, sama ada Adaro juga sama India di sini ya. Kemudian secara weekly Medco pindah ke leading, Dewanya juga masih di leading, ITMG, Akra masih di leading. Yang turun ke bawah ada BP, ada Bayan, ada Energi, ada KKGI. Dan ADMR juga ada di lagging dan PTBA juga di lagging bersama MBSS. Nah kalau di daily chart daily yang jangka pendek masih ada BP di improving, Toba di improving, dan PTBA, KKGI, Bayan juga di improving. Yang di sini ada di Akra, kemudian ada yang leading ya, ada Akra, ada MBSS, ADMR, Indika, ITMG, Harum, dan Doit. Yang pindah ke weakening ada Medco, RMKE, dan Adaro. Kemudian Bumi pindah ke lagging bersama Dewa. Nah kalau di infra ada apa sih ya kira-kira? Mungkin yang ada di improving ini ada XL, ada Waskita, ada Telkom, dan ini ada beberapa yang udah pindah ya ke leading, ada Kin, sama ada Jekon, ada Oasa, ada Meta, ada Tower, ada Total, dan Akset, dan Adikarya. Yang kalau yang daily-nya ini, waduh ini kayak agak banyak sih. Yang daily kurang lebih ada Arko sama Dali, ada Oasa nih. Kin juga masih ada tapi agak weakening ya. Tapi ini gak selalu sama ya, kadang mereka bisa berubah juga. Ini adalah beberapa saham top 5 market cap untuk masing-masing sektor, bisa nanti dilihat sendiri, nanti akan saya share. Kemudian untuk saham-saham yang menarik ada apa ya? Ada BBRI, di mana BBRI itu koreksi bertahan di Kijun Sen level dan support di 4.400. Secara struktural membentuk masih higher high, higher low. Target downsloping inverted head and shoulder, pattern menuju 5.000. Rekomendasi teknikal untuk BBRI ini masih buy ya, dengan area buy di 4550 hingga 4400, dan target teknikal ada di 4700 dan 5000, dan stop loss di 4350.
Kemudian ada BBNI sideways jangka pendek menuju tertahan support channel di 8.800. Bertahan di level ini BBNI akan menuju resisten up channel di 10.000. BBNI rekomendasi masih buy dengan area buy di 91 hingga 88 dan target 9250 dan 10.000 dan stop loss di 8750. Kemudian ini ada Indika terkoreksi bertahan di support jangka pendek. Support kuat di jangka pendek di 2.900. Jadi 2.900 itu support yang kuat banget ya. Bertahan dan break dan bertahan di atas 3150 akan membuka peluang Indi menuju ke 4670. Jadi rekomendasi untuk ini adalah buy if 3150. Buat teman-teman yang mau trading cepat biasanya cari konfirmasi di kalau udah ngebreak di 3150, tapi memang buat investasi mungkin bisa cicil buy on weakness. Buy-nya bisa di area 32 hingga 29 dengan target 34 dan 3890, stop loss 2850. Dan untuk Raja bergerak sideways di sekitar Kijun-sen level. Saat ini Raja masih di atas Kumon dan break resisten 12.30 akan membuka peluang Raja untuk rally ke 15.50. Jadi Raja bisa dibeli buy if ngebreak di 12.30 atau cicil buy on weakness di 1100 hingga 980 dengan target 12.30 dan target kedua di 15.50 dan stop loss 970. Kemudian ada ADMR, ini ADMR juga buy if 1980 ya. ADMR ini sideways support uptrend line jangka pendek di 1720, break resisten di 1980 akan membuka peluang ADMR untuk rally ke 2300. Buy kalau ingin melakukan cicil buy on weakness di 1860 hingga 1710 dan target 198 dan target kedua di 2300, stop loss di 1700. Kemudian ini ada RMKE juga yang cukup menarik kemarin karena ada pembalikan arah ya dari sideways. Rebound dengan tes resisten di 1010. Break level tersebut akan membuka peluang RMKI untuk rally ke 1170 dan MACD-nya ini berpotensi untuk membentuk golden cross. Untuk yang trading buy if di ngebreak di atas 10.10, tapi buat temen yang buy on weakness bisa lakukan di area 1020 hingga 940 dengan target 1070 dan 1175 dan stop loss 920. Itu beberapa saham yang menarik. Kemudian kita masih ada kelas teknikal buat teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut beberapa teknikal bisa hubungi di admin di 0812 8891 9742. Demikian untuk sesi teknikalnya. Mungkin untuk Hasbi ada kesimpulan atau ada closing statement, dan mungkin Hasbi juga ada kasih rekomendasi ya. Kira-kira targetnya berapa sih? Ya mungkin sebelum closing ini Pak ada pertanyaan menarik juga terakhir. Pak Ando, kalau Indika tuh ada rencana ekspor ke Eropa nggak ya? Apalagi kan sekarang udah lagi masuk winter gitu. Jadi ada ini nggak sih Pak? Ada order gitu di sana Pak? Oke, kalau untuk Eropa itu kan biasanya hiring pool ya. Itu biasanya ya, yang bisa solve ya dari mutu. Untuk lihat dari mutu. Memang demand dari Eropa tuh banyak banget. Banyak inquiries kami tanya bisa nggak ke Eropa. Ya untuk itu kita karena produksinya juga nggak banyak ya, sementara demandnya strong sekali, ya itu kita caternya sakit. Oke. Jadi sekarang Pak, walaupun pengirimannya itu mahal karena terdesak, mereka cari sampai ke Indonesia. Iya. Oke. Baik. Paling itu pertanyaan terakhirnya, sama paling kalau misalnya dari saya closing statementnya mungkin tadi saya udah menyimpulkan kurang lebihnya ya sebelum tadi ke cerita. Dan kalau misalnya dari Trimega sendiri itu kita punya buy rating di Indika dengan target price-nya itu di 4.800. Jadi kurang lebih itu masih 60% upside dari saat ini. Dan kalau kita lihat secara valuasi masih tahun ini 2,3 kali, tahun depan 3,2 kali PE gitu. Yield-nya sekitar 10%. Dan juga mungkin tambahan kalau misalnya dari pandangan saya sendiri tuh saya ngeliat kalau kondisi sekarang tuh kalau kita lihat emang komoditi secara overall tuh harganya udah mulai trending turun
seperti yang Pak Ando tadi bilang, kalau harga in general tuh tinggi banget, tapi koreksi itu wajar. Nah, cuman kalau saya sendiri ada tambahan itu adalah kalau untuk beberapa sektor seperti coal dan juga oil and gas, khususnya di energi itu, saya ngeliat masih ada peluang sampai dengan winter ini karena demand-nya lagi bagus banget, dan dari sisi demand-nya juga masih strong, hingga kalau menurut saya pribadi untuk sektor-sektor energi itu masih ada chance gitu ya untuk ya setidaknya sampai dengan winter atau awal tahun depan itu. Mungkin ya Pak Ando silakan untuk closing remarks-nya Pak. Ya, untuk Indika memang kami saat ini sedang melakukan transformasi untuk menjadi holding investment company ya dengan portfolio yang terdiversifikasi. Nah, diversifikasinya kemana? Itu tadi yang memang menurut kami lebih ESG friendly, kemudian good mix bisnis yang energi terbarukan, ya, masuk EV. Kemudian di satu sisi kita juga masuk ke bisnis tetap di bisnis misalnya di minerals ya yang memang high margin, yang di satu sisi growth-nya sangat tinggi, kemudian dari potensial marketnya besar sekali, tapi kami juga melakukan good mix lah antara yang high margin tapi dengan yang potensialnya tinggi, kemudian tetap mempertimbangkan sisi ESG. Dan kedepannya mungkin kalau kita ngomong nanti 5-10 tahun lagi, kalau kita ngomong Indika itu will be a bit different compare what we have seen now. Nah, itu memang visi yang dimiliki oleh manajemen. Jadi kami mempunyai komitmen yang sangat kuat sekali dengan ESG. Mungkin itu yang agak sedikit membedakan dengan teman-teman peers yang lainnya. Nah, kalau kita ngomong opportunities, kalau ada teman-teman investor mencari saham yang bisa memberikan exposure terhadap misalnya energi terbarukan, EV, menurut saya ya Indika adalah kandidat yang paling kuat. Sementara di sisi lain valuasi seperti tadi Hasbi sempat singgung memang murah sekali karena memang harga batubara tinggi gitu ya. Kalau kita pakai first half number sebagai acuan sekarang masih di level 2,3. Bahkan kalau kita ngomong book value masih rendah, bahkan kalau kita ngomong gross cash gitu ya tanpa ngurangin hutang terhadap valuasi, jadi kan cash kami saat ini hampir 1,1 billion ya, market cap kami juga 15,6 T, jadi kurang lebih mirip lah. Jadi nah itu berarti all our cash, gross cash is our market cap currently gitu. Very cheap. Iya. Dan dibanding yang lain memang kita ambil lagat sekali. Benar-benar. Aku juga salah satu orang yang sangat suka sama saham Indika karena yaitu ke greennya juga akan menuju green, dimana nanti kan bisnisnya akan 50% coal, 50% green ya. Jadi ini sangat menarik. Bersama BlackRock kita investnya bareng nih. BlackRock juga ngumpulin terus kan. Oke, mungkin cukup dulu untuk hari ini. Makasih banyak nih untuk Pak Ando dan Hasbi atas insight-insightnya yang sangat berguna buat kita. Minimal buat teman-teman invest, kalian udah tahu bahwa Indika is transforming. Jadi ya kita lihat walaupun nanti misalnya sampai harga komoditi atau coal turun pun ini udah siap dengan bisnis baru yang sangat prospektif gitu. Aku rasa untuk tahun ke depan mungkin bisa lebih strong story on EV ya, karena memang dimana saat harga energi sudah mahal, orang akan berusaha mencari yang lebih murah, dimana EV akan menjadi salah satu opsi yang sangat menarik untuk itu. Oke, mungkin gitu dulu ya Ando sama Hasbi.